Pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyhari mengatakan debat calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 menghadirkan setiap pasangan di dalam ruang debat. Namun yang diperbolehkan bicara hanya satu capres atau cawapres yang punya porsi debat tersebut. Hal ini menjadi polemik di masyarakat. Bagaimana pendapat warga soal format debat yang dikeluarkan KPU? Sudah ada reporter Danita yang akan berinteraksi langsung dengan warga. Danita Riyadini, silakan. Sira Safira, betul, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan sejumlah warga. Nah, saya memilih di kampus nih pemirsa, salah satu kampus di Yogyakarta. Mereka ini pemilih pemula, saya akan meminta pertimbangan mereka seandainya nih mereka jadi KPU besok, siapa tahu jadi KPU, kira-kira nih Mas Iqbal dan Mas Lutfi. Seandainya kalau jadi KPU nih, format debat seperti apa sih yang ideal menurut Mas Iqbal? Saat ini kan debat Capres-Cawapres ini lagi diperbincangkan hangat nih. Seperti apa nih kalau dari Mas Iqbal? Oke, saya kira perlu untuk meninjau kembali daripada debat tersebut. Pertama, debat yang ideal adalah debat yang mampu mengulik habis dari gagasan-gagasan para calon. Hal ini perlu untuk penyelenggara menyiapkan mekanisme serigid mungkin, sedalam mungkin, yang nantinya para calon ini memang punya tempat yang terbuka untuk mampu memperlihatkan gagasan-gagasannya tanpa intervensi dari siapapun. Kemudian bisa dikuliti sehabis mungkin oleh masyarakat khususnya atau bagi konstituennya. Yang ketiga adalah itu menjadi ruang demokrasi terbuka yang mana masyarakat benar-benar bisa menyampaikan aspirasi maupun mengkritik habis tanpa ada ketakutan ataupun ancaman intimidasi. Mas Iqbal, kalau tanggapannya mengenai debat capres atau saat ini yang sudah ditetapkan oleh KPU itu seperti apa sih? Satu hal mungkin yang cukup masih mengganjal adalah ketika para calon ini masih tidak dibiarkan sendirian. Karena seharusnya baik secara pasangan calon ataupun wakilnya itu sendiri perlu untuk punya tempat yang memperlihatkan mereka ini setara secara gagasan. Tidak saling bergantungan tapi juga menunjukkan kerjasama antar keduanya. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat masih didampingi dan kemudian masih kurang cukup, saya kira kurang bisa menunjukkan wadah tersebut. Terima kasih Mas. Satu lagi nih Mas Lutfi. Kalau dari Mas Lutfi seperti apa nih? Seandainya jadi KPU, formatnya seperti apa sih yang ideal? Oke, kalau misal kita lihat perkembangan keputusan dari KPU, itu kan nanti bakal ada 5 kali debat. Pertama debat capres, debat capres, kedua cawapres, ketiga capres, cawapres, yang terakhir capres. Seharusnya kalau saya menjadi KPU, debat capres 2 kali, debat cawapres 2 kali, dan yang terakhir adalah debat pasangan capres dan cawapres. Kenapa demikian? Karena selain kita harus menilik gagasan yang dimiliki setiap calon, kita juga harus mengetahui bagaimana keselarasan ide dan gagasan yang dimiliki masing-masing pasangan. Tentu itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana kedepannya masyarakat Indonesia bisa meyakini bahwasanya pasangan yang dipilih adalah pasangan yang betul-betul selaras dalam ide dan gagasan, kemudian tidak memicu perpecahan di kemudian hari. Gitu. Tanggapannya mengenai format yang saat ini sudah ditetapkan KPU nih? Tentu tadi sudah saya sampaikan tanggapannya, ada sedikit kritisan dari saya bahwasanya perlu adanya debat yang langsung menghadirkan capres dan cawapres untuk menyampaikan bersama gagasan yang dia miliki. Karena apa? Karena dalam pemilihan nanti yang kita pilih adalah langsung satu pasang calon. Langsung satu pasang calon artinya kita milih capres, tentu kita pilih cawapresnya. Bukan kita pilih hanya capresnya terus cawapresnya, misal kita pilih capresnya nomor urut berapa terus cawapresnya pilih nomor urut berapa, kan nggak kayak gitu. Jadi seharusnya KPU bisa menyelenggarakan debat capres-cawapres yang mungkin yang kelima itu langsung per pasangan. Nah, sekian. Terima kasih Mas Lutfi dan tadi Mas Iqbal, terima kasih. Nah, itu tadi Sira Safira tanggapan dari 2 orang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Riyadini, informasi langsung dari Yogyakarta.